Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana kisah legenda, asal-usul Sungai Kapuas dan juga asal-usul penunggu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat ini, silakan disimak kisahnya berikut ini. Dikisahkan pada suatu masa, laki-laki berbadan besar dan tinggi itu tidak muda lagi. Usia laki-laki itu sudah menginjak usia 70 tahun. Rambutnya sudah mulai memutih, kulitnya sudah tampak kendur, namun sisa-sisa ketampanannya masih ada. Ia adalah raja yang sangat disegani oleh rakyatnya. Baginda Raja terkenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana di kerajaan Kahayan Hilir di Pulau Mintin. Rakyat hidup rukun dan makmur karena keadilan Baginda Raja. Kejayaan kerajaan itu pun terkenal ke daerah di sekitarnya. Pagi ini, rindai hujan membasahi kerajaan Kahayan Hilir. Langit tampak gelap, seakan hujan akan turun semakin deras. Suasana ini menimbulkan kepedihan hati Raja Kahayan Hilir. Matanya menerawang jauh, dipandangilah titik-titik hujan itu. Baginda Raja masih belum dapat melupakan kepergian permaisuri yang sangat dikasihinya. Sanggupkah aku hidup sendiri tanpa didampingi permaisuriku? Ujar sang raja di dalam hatinya. Kekhawatiran itulah yang membebani pikirannya. Hujan di luar masih turun dengan deras. Angin kencang sesekali terdengar derunya. Dipandangilah titik-titik hujan itu. Tanpa terasa, air mata sang baginda menetes di pipinya. Kenangan demi kenangan bersama permaisuri belum dapat dilupakan. Siapa yang akan aku ajak berdiskusi tentang masa depan kerajaan ini? Putra-putraku belum dapat diharapkan untuk meneruskan pemerintahan di kerajaan ini, katanya kembali di dalam hati. Ya, setelah wafatnya permaisuri, Baginda Raja Kerajaan Kahayan Hilir sangatlah terpukul. Semua kegiatan menjadi mundur. Baginda sering menyendiri dan melupakan semua tugas kerajaan. Matahari masih enggan menampakkan diri. Sampai tengah hari masih saja hujan mengguyur kerajaan Kahayan Hilir. Raja masih tetap duduk termenung di serambi istana. Tidak ada seorang pun yang berani lagi untuk menegurnya. Kedua putra paduka tidak begitu memperhatikan ayahandanya. Raja Kahayan Hilir mempunyai putra kembar. Yang satu bernama Naga dan yang lainnya bernama Buaya. Baginda Raja selalu bersifat adil kepada Naga dan Buaya. Apa yang diberikan kepada Naga akan diberikan juga kepada Buaya. Baginda dan permaisuri sangat menyayangi putra kembarnya. Meskipun mereka kembar, tetapi keduanya mempunyai sifat yang jauh berbeda. Naga mempunyai sifat kurang baik. Ia senang berpoya-poya dan kurang memperhatikan ajaran yang diberikan sang raja. Ia juga tidak mau bergaul dengan orang yang dianggapnya tidak sederajat dengannya. Sedangkan Buaya adalah orang yang peramah dan suka menolong. Raja menyadari akan perbedaan sifat kedua putranya. Tak jarang Raja menasehati Naga dan Buaya agar bersifat baik kepada setiap orang. Naga dan Buaya anakku, kamu berdua adalah putra-putraku. Ayahanda berharap kelak setelah dewasa kalian dapat meneruskan kepemimpinan di kerajaan ini. Pesan itu yang selalu Raja sampaikan kepada Naga dan Buaya. Baik ayahanda, Naga akan selalu ingat pesan ayahanda, jawab Naga pura-pura untuk menyenangkan hati ayahandanya. Kalian, ayahanda harap menjadi pelindung rakyat kerajaan Kahayan Hilir ini. Kalian janganlah lupa bahwa kebencian, iri hati,
dan kesombongan akan mengotori hidupmu. Ayahanda ingin kalian dapat menjadi pemimpin yang disegani oleh rakyat kita. Ujar sang raja kepada kedua anaknya. Ya, setelah menginjak dewasa, naga semakin menunjukkan sifat yang kurang baik. Naga sering pergi entah kemana untuk hanya bersenang-senang. Berhari-hari dia tidak pulang. Naga sering bermain taruhan. Bahkan, naga juga bertaruh untuk mendapatkan kesenangannya. Banyak uang yang ia hambur-hamburkan untuk kesenangannya sendiri. Naga lupa akan pesan ayahandanya. Sifat naga yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya. Di sisi lain, buaya tumbuh dewasa sebagai seorang yang ramah dan rendah hati. Kebaikan buaya dikenal oleh para pengawal, pelayan, dan juga dayang-dayang di kerajaan Kahayan Hilir. Buaya juga sering menolong rakyat, terutama yang sedang kesusahan. Dia tidak segan-segan berkumpul dengan rakyat, khususnya rakyat yang kurang mampu. Dia juga sering memberi makanan kepada mereka yang sedang kelaparan. Baginda Raja pun tahu apa yang dilakukan oleh buaya. Baginda Raja senang jika mendengar pengawal menyampaikan cerita tentang kebaikan buaya kepada rakyat kerajaan Kahayan Hilir. Sebaliknya, Raja kemudian meragukan kepribadian saudaranya, yaitu naga. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, kesehatan dan semangat Raja Kahayan Hilir semakin menurun. Raja tidak lagi menjalankan pemerintahannya dengan baik. Ia terus bersedih, lupa makan, dan hanya duduk termenung. Pada suatu pagi, matahari bersinar cerah. Burung-burung berkicau riang gembira seakan mereka menyambut sang matahari terbit. Suasana istana pagi ini agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Raja sudah berpakaian lengkap dan duduk di singgasananya. Wajahnya terlihat ceria dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tidak berapa lama, dipanggillah para pengawal. "Pengawal, kemarilah," ujar sang raja. "Sembah kami, Baginda Raja. Adakah yang ingin Paduka sampaikan kepada kami?" ujar sang pengawal. "Aku ingin engkau memanggil kedua putraku ke sini," titah sang raja. "Sembah Paduka Raja, kami akan segera memanggil kedua putra Paduka," jawab sang pengawal. Setelah kedua putranya menghadap, sang raja pun berkata, "Putraku, pagi ini ayahanda ingin menyampaikan suatu permohonan kepada kalian," ujar sang raja. "Ayahanda, katakanlah apa yang ayahanda ingin sampaikan kepada kami," jawab naga. "Akhir-akhir ini, aku sudah tidak lagi memikirkan kerajaan Kahayan Hilir, anakku. Aku belum dapat melupakan kepergian Permaisuri, kepergian ibu kalian berdua," terang sang raja. "Benar ayahanda, lalu apa yang ayahanda inginkan dari kami?" Buaya bertanya. "Aku memutuskan akan meninggalkan istana dan menyepi di suatu tempat yang jauh dari semuanya. Aku ingin menenangkan diri sampai dapat melupakan kesedihanku. Sementara itu, aku akan menyerahkan kepemimpinan kerajaan kepada kalian berdua," jelas sang raja kepada kedua anaknya. "Maksud ayahanda tidak akan memimpin kerajaan ini lagi?" tanya naga. "Benar anakku, aku ingin kalian berdua yang meneruskan pemerintahan ini. Pesan ayahanda, janganlah kalian berebut, tetapi tolong menolonglah dalam memimpin kerajaan ini. Kerajaan ini memerlukan pemimpin yang bijaksana dan adil, agar kemakmuran dan kedamaian tetap mereka miliki," ujar sang raja. "Ayahanda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kami berdua akan melaksanakan amanat ayahanda dalam memimpin kerajaan Kahayan Hilir ini," kata buaya menjawab ayahnya.
Benar ayahanda, apa yang dikatakan buaya. Kami akan meneruskan kepemimpinan ayahanda dengan saling menolong. Naga menambahkan. Raja pun menghela napas lega ketika mendengar kedua putranya bersedia meneruskan kepemimpinannya. Matahari belum menampakkan diri. Kokok ayam jantan pun masih belum terdengar. Kesibukan sudah mulai tampak pagi ini. Para pengawal sudah menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa oleh Baginda Raja menuju ke sebuah tempat pengasingan. Kedua putra raja pun ikut mengantar raja menuju ke tepian sungai. Entah akan menuju kemana sang Baginda Raja. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali beberapa pengawal yang sudah dipilih Baginda Raja untuk mengawalnya selama dalam pertapaan. Dipeluklah satu persatu putranya. Raja tidak dapat menipu dirinya. Ia menitikkan air mata. Kemudian ia berkata, "Putra-putraku, ayahanda akan berangkat ke suatu tempat yang jauh. Ingatlah pesan ayahanda. Jangan sia-siakan kepercayaan yang sudah ayahanda berikan kepada kalian berdua. Ayahanda sangat menyayangi kalian berdua. Ayahanda ingin kalian dapat membawa rakyat hidup rukun dan makmur." Ujar sang raja memberikan pesan terakhirnya. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari mulai dijalani tanpa kehadiran sang raja. Hal itu membuat buaya untuk secepatnya membagi tugas dengan naga. Dan pada suatu hari disampaikannya niat ini kepada naga. "Naga, sebaiknya kita mulai membagi tugas untuk melanjutkan kepemimpinan ayahanda di kerajaan ini," kata buaya mengawali pembicaraan dengan naga. "Apa maksudmu buaya?" "Aku rasa akulah yang berhak memimpin sepenuhnya kerajaan ini. Aku tidak perlu membagi tugas kepadamu," jawab naga dengan ketus. "Apa engkau tidak ingat bahwa kita diberi tugas oleh ayahanda untuk menjalankan kepemimpinan secara bersama-sama, naga?" kata buaya. Namun naga tetap menolak untuk berbagi dengan buaya. "Baiklah, aku akan ikuti kemauanmu, naga. Tetapi seandainya kau menyimpang dari amanat yang ayahanda pesankan kepada kita, kamu akan berhadapan denganku," kata buaya mengancam. Dan akhirnya naga pun memimpin kerajaan Kahayan Hilir. Tentunya dengan sifatnya yang angkuh dan sombong, serta juga tidak memperdulikan rakyat. Kekejaman naga semakin menjadi-jadi. Ia bukan hanya bertindak sewenang-wenang, melainkan juga sering berbuat kejam kepada rakyat kerajaan Kahayan Hilir. Kebiasaannya untuk berpoya-poya dan juga terutama berjudi membuat rakyat semakin resah. Tidak ada yang berani membantah keinginan naga. Rakyat semakin ketakutan melihat kelakuan naga yang semakin menjadi-jadi. Kekejaman naga akhirnya sudah diketahui oleh buaya. Buaya sering melihat penderitaan rakyat oleh kekejaman naga. Kehidupan rakyat kerajaan Kahayan Hilir bukan semakin membaik, melainkan sebaliknya semakin sengsara. Hari demi hari, bulan demi bulan, semakin berkuranglah harta kekayaan kerajaan. Kemiskinan ada di mana-mana. Hal itulah yang menjadi pikiran dari buaya. "Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus secepatnya menghentikan kekejaman naga, karena ia sudah mengingkari kesepakatan," ujar buaya di dalam hati. Dan kemudian ia pun menemui naga. "Naga, aku melihat kau sudah mengingkari kesepakatan yang kita buat. Kau tidak lagi menjalankan amanat ayahanda. Kau malah sebaliknya menyengsarakan rakyat kita," ujar buaya kepada naga. "Aku adalah raja, jadi akulah yang berkuasa di kerajaan ini. Kau tidak perlu mencampuri urusan kerajaan ini, buaya," jawab naga dengan tenang. "Jadi, kalau begitu, sekarang kamu adalah musuhku. Aku akan membela rakyat melawan kekejamanmu, naga," ujar buaya menantang.
Dan akhirnya pertempuran antara kedua putra dari kerajaan Kahayan Hilir tidak dapat dihindari lagi. Naga dengan kekuatannya membawa pasukan ke medan pertempuran untuk menghadapi kubu buaya. Siang itu, udara kerajaan Kahayan Hilir terasa panas. Matahari bersinar tepat di atas bumi. Kedua kubu sudah mulai berdatangan dengan persenjataan yang lengkap. Buaya dengan gagahnya memimpin kubunya menghadapi serangan kubu naga. Terdengar genderang perang mulai ditabu. Tanda pertempuran segera dimulai. Buaya maju ke tengah arena pertempuran diikuti para pengawalnya. Demikian juga dengan naga. Bunyi pedang dan sangkur saling berbenturan. Suara itu berulang-ulang dan disusul korban demi korban jatuh di kedua belah kubu. Pertempuran berhenti karena buaya dan naga menyadari sama-sama kehilangan para pengawal dan juga pasukannya. Kedua belah kubu mengundurkan diri, terutama untuk sementara waktu peperangan tidak diteruskan. Aku akan tinggalkan medan peperangan ini, naga. Namun bukan berarti aku kalah. Aku tidak mau pengawal dan pasukanku mati sia-sia, kata buaya kepada naga. Aku juga tidak akan tinggal diam, buaya. Siapapun yang melawanku pasti akan aku bunuh, jawab naga dengan sombongnya. Di sisi lain, di tempat pertapaannya, hati Baginda Raja Kahayan Hilir menjadi gelisah. Ia tidak dapat tertidur. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan kedua putraku? Mengapa tiba-tiba hatiku menjadi tidak tenang? Itulah yang menjadi pertanyaan di dalam hati Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja bermeditasi. Ia ingin melihat keadaan kerajaan Kahayan Hilir dari alam rohnya. Baginda mengambil sikap duduk tenang, dan dengan kesaktiannya Baginda Raja dapat melihat bahwa ada bahaya di kerajaan Kahayan Hilir. Baginda Raja tidak mau melihat kedua putranya bertempur. Aku harus segera pulang ke kerajaan Kahayan Hilir. Aku tidak mau salah satu dari putraku celaka. Aku harus mendamaikan mereka. Apa sebenarnya yang mereka pertengkarkan? Katanya di dalam hati. Lalu dengan kesaktiannya, dalam waktu yang singkat, Baginda Raja dapat pulang ke kerajaan Kahayan Hilir. Kemudian sang Baginda langsung menemui naga di istana kerajaan. Baginda bertanya, apa sebenarnya yang telah terjadi sehingga terjadi peperangan di antara kedua saudara itu? Naga, apa sebenarnya yang telah terjadi sehingga kamu dan buaya saling bermusuhan? Kata raja mengawali pembicaraannya. Aku sudah menjalankan amanat ayahanda, tetapi buaya selalu membela rakyat. Dia menganggap apa yang aku lakukan selalu salah, cerita naga kepada ayahnya. Ayahanda tidak mau sepihak. Ayahanda juga harus mendengar alasan buaya membela rakyat, ujar sang raja. Silahkan ayahanda bertanya pada buaya, jawab naga. Kalau begitu, pengawal, panggil buaya kemari, kata sang raja. Saat buaya tiba, sang raja pun bertanya kepada buaya, Buaya, apa sebenarnya yang sudah terjadi di kerajaan Kahayan Hilir ini? Ceritakanlah. Ayahanda ingin mendengarkan alasannya, ujar sang raja kepada buaya. Ayahanda, selama ini saya sudah membuat kesepakatan dengan naga. Namun, ternyata naga mengingkari kesepakatan itu. Rakyat menjadi sengsara dan miskin karena kekejaman dari naga, ujar buaya menjelaskan. Belum selesai buaya menceritakan semua kekurangan saudaranya alias naga, naga pun sudah marah. Dihampirinya buaya. Ia ingin melampiaskan rasa marahnya kepada buaya. Hentikan semua ini, teriak Baginda Raja. Kalian benar-benar memalukan. Aku sudah mengajari kalian untuk hidup saling menghormati dan menolong sesama, tetapi semua itu gagal.
kalian telah melanggar pesanku dan tidak menjalankan amanat yang telah aku berikan kepada kalian. Aku tidak mau rakyat kita hidup sengsara, ujar Baginda Raja. Kemudian sang raja meneruskan, naga dan buaya, kalian telah menyia-nyiakan kepercayaan yang aku berikan kepada kalian. Untuk itu, hukumankulah yang akan kalian terima. Naga, jadilah engkau naga yang sebenarnya dan hidup di dalam air. Buaya, jadilah engkau buaya yang sebenarnya dan juga hidup di air. Namun, karena kesalahanmu tidak begitu berat, hukumanmu lebih ringan. Kamu menetaplah di daerah ini untuk menjaga Pulau Mintin. Aku beri tanggung jawab kamu untuk membendung masuknya air asin ke daerah ini. Sementara itu, kamu naga, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu aku beri tanggung jawab untuk menjaga sepanjang sungai Kapuas, agar jangan ditumbuhi cendawan bantiung dan tinggallah di sana, ujar sang raja, memberikan titah kepada kedua anaknya, titah yang berupa hukuman dan juga kutukan. Pada saat itu, terdengar bunyi halilintar yang keras. Baginda Raja rela berkorban demi seluruh rakyat kerajaan Kahayan Hilir. Kutukan sudah terlanjur diucapkan oleh seorang raja yang sakti. Hujan turun dengan derasnya. Kerajaan Kahayan Hilir menjadi gelap gulita karena ditutupi awan yang gelap. Bunyi halilintar seakan-akan mendukung kutukan Baginda Raja. Di tengah-tengah hujan yang deras itu, tiba-tiba kedua putra raja berubah menjadi naga dan buaya yang sebenarnya. Kedua binatang itu berlalu di hadapan raja. Buaya berjalan menuju ke air dan hidup di Pulau Mitin, sedangkan naga berjalan menjalar layaknya ular naga menuju Sungai Kapuas. Konon kabarnya ada jejak ular naga yang sampai sekarang dipercayai oleh masyarakat di Anjir Kalampan sebagai bekas jejak ular naga yang menuju Sungai Kapuas. Itulah legenda dari Sungai Kapuas dan juga legenda Pulau Mitin. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Kapuas atau Sungai Kapuas Buhang atau Sungai Batang Lawai merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas, sekarang Kapuas Hulu, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaranya kemudian disebut Sungai Kapuas. Namun, Kesultanan Banjar menyebut Batang Lawai yang mengacu pada nama daerah Lawi atau Lawai, sekarang Kabupaten Melawi. Sehingga nama sungai yang mengalir dari Kabupaten Melawi hingga muaranya, yaitu di sekitar kota Pontianak, disebut Sungai Batang Lawai atau Sungai Melawi. Sehingga nama sungai yang mengalir dari Kabupaten Melawi hingga muaranya di sekitar kota Pontianak disebut sungai atau Batang Lawai. Sungai Kapuas merupakan rumah dari 700 jenis ikan dan juga sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah, termasuk arwana merah atau super red. Potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas adalah mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya. Walaupun di sisi lain Sungai Kapuas juga mulai terancam atas pencemaran lingkungan. Nah, itulah sekilas terkait dengan Sungai Kapuas, terkait dengan legenda, yaitu legenda Sungai Kapuas dan juga Pulau Mitin, yang mana konon di Sungai Kapuas ada naga yang menjadi penunggunya. Begitupun di Pulau Mitin ada buaya yang menjadi penunggunya. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog.
Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu mitos maupun asal-usul dari berbagai sungai, baik yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.